Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada sebuah tema, yaitu faktor-faktor yang membuat kaum muslimin memiliki kesabaran dan ketegaran. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Baik, kita mulai. Faktor-faktor penyebab kaum muslimin memiliki kesabaran dan ketegaran. Orang yang berhati lembut pasti tertegun, dan para cendekiawan akan saling bertanya, apa sebenarnya sebab-sebab yang telah membawa kaum muslimin mencapai puncak dan batas tak tertandingi dalam ketegarannya? Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi penindasan demi penindasan yang membuat bulu roma merinding dan hati gemetar begitu mendengarnya? Melihat fenomena yang mengguncangkan jiwa ini, kami menganggap perlu menyinggung sebagian dari sebab-sebab secara ringkas. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keimanan yang tinggi terhadap Allah. Sebab paling utama adalah keimanan kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Keimanan yang kuat bila telah menyelinap ke sanubari tak ubahnya seperti gunung dan tidak akan goyang. Orang yang memiliki keimanan dan keyakinan seperti ini akan memandang kesulitan duniawi sebesar, sebanyak, serumit apapun seperti lumut-lumut yang diapungkan oleh air bah, lantas menghancurkan bendungan kuat dan benteng perkasa. Orang yang kondisinya seperti ini tidak memedulikan rintangan apapun karena telah mengenyam manisnya iman, segarnya ketaatan, serta cerianya keyakinan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamaras sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum misluh kadzalika yahribullahul haqqa wal batil fa'amma zabadu fayazhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahul amsal. Artinya adalah Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus. Itu demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.
Ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 17, teman-teman. Dari sebab utama ini, kemudian berkembang dan beralih kepada sebab-sebab yang lain, yang semuanya tidak lain menguatkan ketegaran dan kesabaran tersebut seperti yang akan disebutkan selanjutnya, yaitu yang kedua. Yang kedua adalah kepemimpinan yang digandrungi oleh setiap hati. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang pemimpin umat Islam tertinggi, tidak saja bagi umat Islam tetapi bagi seluruh manusia. Beliau memiliki postur badan yang ideal, jiwa yang sempurna, akhlak luhur, sifat-sifat yang terhormat, dan ciri fisik yang agung. Hal ini dapat menyebabkan hati tertawan dan membuat jiwa rela berjuang untuk sampai tetes darah terakhir. Kesempurnaan yang dianugerahkan kepada beliau tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun. Beliau menempati posisi puncak dalam derajat sosial, keluhuran budi, kebaikan, dan keutamaan. Demikian pula dari sisi kesucian diri, amanah, kejujuran, dan semua jalan kebaikan tidak ada yang menandinginya. Jangankan oleh para pecinta dan sahabat karib beliau, musuh-musuhnya pun tidak meragukan lagi hal ini. Ungkapan yang pernah terlontarkan dari mulut beliau pastilah membuat mereka langsung meyakini kejujurannya dan kebenarannya. Suatu ketika, 3 orang tokoh Quraisy berkumpul. Masing-masing dari mereka ternyata telah mendengarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh 2 temannya yang lain. Namun kemudian rahasia itu tersingkap. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Abu Jahal, yang merupakan salah seorang dari ketiga orang tersebut, "Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang engkau dengar dari Muhammad tersebut?" "Apa yang telah engkau dengar?" "Memang kami telah berselisih dengan Bani Abdul Manaf dalam persoalan derajat sosial. Ketika mereka makan, kami pun makan. Mereka menanggung sesuatu, kami pun ikut menanggungnya. Mereka memberi, kami pun memberi. Hingga akhirnya kami sejajar di atas tunggangan yang sama. Kami ibarat 2 kuda perang yang sedang bertaruh." Lalu tiba-tiba mereka berkata, "Kami memiliki nabi yang membawa wahyu dari langit. Kapan kami mengetahui hal ini? Demi Allah, kami tidak akan beriman sama sekali kepadanya dan tidak akan membenarkannya." Abu Jahal pernah berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan apa yang kau bawa." Lalu turunlah sebuah ayat. Kita bacakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu layahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinaz zalimina bi ayatillahi yaj'adun. Yang artinya, sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ini adalah surat Al-An'am ayat 33. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan. Suatu ketika kaum kafir mempermainkan beliau dengan saling mengerling di antara mereka. Mereka melakukan itu hingga 3 kali. Pada ketiga kali beliau menjawab, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian." Ucapan beliau ini berhasil mengalihkan konsentrasi mereka. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka memberikan ucapan selamat kepada beliau dengan sebaik-baik ucapan
yang pernah beliau dapatkan. Ketika mereka melempar kotoran unta ke arah kepala beliau saat sedang sujud, beliau mendoakan kebinasaan atas mereka. Tawa yang tadinya menyeringai di bibir mereka berubah menjadi kegundahan dan kecemasan karena mereka yakin akan binasa. Beliau mendoakan kebinasaan atas Utbah bin Abu Lahab. Orang ini masih yakin akan terjadinya apa yang didoakan oleh beliau terhadapnya. Maka ketika dia melihat segerombolan singa, serta merta dia bergumam, "Demi Allah, dia Muhammad telah membunuhku padahal dia berada di Mekah." Ubay bin Khalaf pernah mengancam akan membunuh beliau, namun beliau menantangnya, "Akulah yang akan membunuhmu, insya Allah." Maka pada perang Uhud, tatkala beliau berhasil mencederai Ubay di bagian lehernya, yakni goresan yang tidak terlalu melebar, Ubay berkomentar, "Sesungguhnya apa yang diucapkan di Mekah di hadapanku dulu, akulah yang akan membunuhmu, telah terjadi. Demi Allah, andai dia meludah saja ke arahku, niscaya itu akan membunuhku." Pembahasan tentang ini akan disajikan pada bahasan mendatang, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Saat berada di Mekah, Sa'ad bin Mu'adz pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mereka kaum muslimin telah memerangimu." Mendengar ini, dia tampak sangat takut dan berjanji untuk tidak akan keluar dari Mekah. Ketika dipaksa oleh Abu Jahal untuk berperang di Badar, dia membeli keledai yang paling bagus di Mekah untuk digunakannya bila suatu ketika dapat kabur. Saat itu istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Safwan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yastrib tersebut?" Dia menjawab, "Demi Allah, bukan demikian, tetapi aku tidak akan mau berhadapan langsung dengan mereka, kecuali bila jaraknya memang sudah dekat." Demikianlah kondisi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kondisi para sahabat dan rekan-rekan beliau lain lagi, kedudukan beliau di sisi mereka ibarat ruh dan jiwa. Semua urusan beliau menempati hati dan mata mereka. Cinta yang tulus terhadap diri beliau mengalir terhadap beliau aliran air ke daratan rendah. Keterpikatan hati mereka terhadap beliau laksana tarikan magnet terhadap besi. Oleh karena itu, sebagai implikasi dari rasa cinta dan siap mati ini membuat mereka tidak gentar bila leher harus terpenggal, kuku terkupas, atau ditusuk oleh duri. Suatu hari ketika ada di Mekah, Abu Bakar bin Abi Quhafah pernah diinjak dan dipukul dengan keras. Di tengah kondisi seperti itu, Utbah bin Rabi'ah mendekatinya sembari memukulinya dengan kedua terompahnya yang tebal dan melayangkannya ke arah wajahnya. Tidak cukup di situ, dia kemudian melompat di atas badannya dan jatuh tepat di atas perut Abu Bakar hingga wajahnya bonyok. Tidak bisa diketahui lagi mana letak hidung dari wajahnya. Setelah itu, dia diangkut dengan menggunakan bajunya oleh suku Bani Tamim, kemudian dicampakkan ke rumahnya. Mereka sama sekali tidak menyaksikan bahwa dia pasti sudah tidak bernyawa. Saat hari beranjak sore, dia tersadar dan berbicara, "Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah?" Mereka mencibirnya dengan lisan mereka dan mengumpatinya, lalu berdiri dan berkata kepada ibunya, "Ummul Khair, terserah apa yang akan engkau lakukan, memberinya makan atau minum."
Ketika sang ibu hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, dia membujuknya agar mau makan atau minum, tetapi justru sang anak malah berkata, "Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah?" Ibunya menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu sama sekali tentang sahabatmu itu." Dia berkata, "Kalau begitu pergilah menjumpai Ummu Jamil binti Al-Khattab, lalu tanyakanlah kepadanya." Sang ibu pergi keluar hingga sampai ke rumah Ummu Jamil, lantas berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah." Dia menjawab, "Aku tidak kenal siapa Abu Bakar dan juga Muhammad bin Abdullah. Jika engkau ingin aku menyertaimu menemui anakku, akan aku katakan, akan aku lakukan." Dia menjawab, "Ya." Akhirnya, keduanya berlalu hingga akhirnya mendapati Abu Bakar dalam keadaan terkapar tak berdaya. Ummu Jamil mendekatinya seraya berteriak mengumumkan kepada orang banyak, "Demi Allah, sesungguhnya kaum yang melakukan tindakan ini terhadapmu adalah orang yang fasik dan kafir. Sungguh, aku berharap semoga Allah membalaskan untukmu terhadap mereka." Abu Bakar malah berkata lagi, "Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah?" Ummu Jamil berkata, "Ini ibumu ikut mendengarkan. Tidak usah khawatir terhadapnya. Beliau dalam kondisi sehat dan bugar." "Di mana beliau sekarang?" "Ada di Dar Ibnu Al-Arqam." Abu Bakar berkata, "Aku bersumpah kepada Allah untuk tidak mencicipi makanan dan minuman dan meminum minuman hingga aku mendatangi Rasulullah." Keduanya mengulur-ulur waktu sejenak hingga bila kondisi Abu Bakar sudah tenang dan orang-orang mulai sepi, keduanya berangkat keluar membawanya dengan dipapah. Lalu keduanya mempertemukan dirinya dengan Rasulullah. Bentuk kecintaan yang demikian langka serta pengorbanan hidup seperti ini akan kami bahas pada beberapa bagian dari buku ini, terutama yang terjadi pada waktu perang Uhud dan yang terjadi terhadap Khubaib dan semisalnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu rasa tanggung jawab. Para sahabat menyadari secara penuh akan besarnya tanggung jawab yang dipikul ke pundak manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan dan diselewengkan bagaimanapun kondisinya, sebab keteledoran dan lari dari rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi yang sangat besar dan berbahaya daripada penindasan yang dirasakan oleh mereka. Kerugian yang diderita oleh umat manusia secara keseluruhan bila lari darinya tidak dapat diukur dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akibat dari beban dan tanggung jawab tersebut. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang keempat, iman kepada akhirat. Ini merupakan salah satu faktor yang menguatkan tumbuhnya rasa tanggung jawab tersebut. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan dibangkitkan kelak menghadap Rabb semesta alam. Amal mereka diperhitungkan dengan sedetil-detilnya, besar dan kecilnya. Jadi hanya dua pilihan, ke surga yang penuh dengan kesenangan atau ke neraka jahim yang penuh dengan azab yang abadi. Mereka menjalani kehidupan mereka antara rasa takut dan pengharapan, mengharap bahwa Rabb mereka dan takut akan siksanya. Mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Kita bacakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya teman-teman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sedekah
dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 60, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Mereka mengetahui bahwa dunia dengan kesengsaraan dan kesenangan yang ada di dalamnya tidak akan bisa menyamai sepasang sayap nyamuk bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Pengetahuan mereka yang kuat tentang hal inilah yang meringankan mereka di dalam menghadapi kepayahan, kesulitan, dan kepahitan yang ada di dunia, sehingga mereka tidak menyibukkan diri untuk mengoleksinya sebanyak mungkin, bahkan terbetik di hati mereka pun tidak. Itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kelima, Al-Quran. Pada rentang waktu yang amat kritis dan sulit ini, turunlah surat-surat dan ayat-ayat Allah guna memberikan hujjah dan bukti atas kebenaran risalah Islam dan prinsip-prinsipnya di mana dakwah berada pada porosnya. Al-Quran tampil dengan gaya bahasa yang valid dan indah, mengarahkan kaum muslimin kepada pondasi-pondasi yang kelak atas qadar Allah terbentuk komunitas manusia yang paling agung dan mempesona di muka bumi ini, yaitu masyarakat Islam. Surat-surat dan ayat-ayat tersebut juga amat membangkitkan sensitivitas dan ego kaum muslimin untuk bersabar dan pantang menyerah, menguraikan sikap tersebut dengan bahasa permisalan dan menjelaskan kepada mereka apa hikmah di balik itu. Allah berfirman, kita bacakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladzina saddaqu wala ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ini adalah surat Al-Ankabut ayat 2-3, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Ayat-ayat tersebut juga mementahkan argumentasi-argumentasi kaum kafir dan para pembangkang dengan bantahan yang membuat mereka mati kutu, sehingga tidak memiliki strategi lain untuk mengelak. Ayat-ayat tersebut sekali waktu juga memperingatkan mereka akan akibat yang fatal dari pembangkangan dan kesesatan dengan pemaparan yang jelas dan transparan, merujuk kepada hari-hari Allah saat Dia menimpakan siksaan kepada suatu kaum, dan peristiwa historis yang menunjukkan adanya sunatullah terhadap para wali dan musuhnya. Sekali waktu pula menyapa mereka secara ramah, memfungsikan gaya bahasa dengan pertanyaan, petunjuk, dan pengarahan, sehingga dengan itu mereka mau berpaling dari kesesatan nyata yang tengah mereka lakukan. Al-Quran juga membimbing kaum muslimin menuju alam lain, memperlihatkan mereka hal yang membuat hati mereka bergetar. Pemandangan alam semesta, keindahan rububiyah, kesempurnaan uluhiyah, jejak-jejak rahmat dan kasih sayang serta keridhoannya. Di balik ayat-ayat tersebut terdapat pesan-pesan untuk kaum muslimin.
Di sana Rabb memberitakan kabar gembira buat mereka berupa rahmat dan keridhaannya serta surga yang telah disiapkan buat mereka. Di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan abadi. Ayat-ayat tersebut juga memberikan gambaran kepada mereka tentang bagaimana musuh-musuh mereka, kaum kafir dan para tauhid yang zalim dihukumi dan diinterogasi, lalu wajah mereka dijerembabkan ke api neraka, sehingga mereka merasakan betapa pedihnya neraka sakor. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mohon bersabar karena memang ini agak sedikit panjang teman-teman. Kita lanjutkan yang keenam. Berita-berita gembira tentang kemenangan. Meskipun kaum muslimin mengetahui akan berita-berita gembira ini, namun mereka juga mengetahui sejak pertama kali mengalami perlakuan kasar dan penindasan bahwa sebelum itu, bahwa masuk Islam bukan berarti tersingkirnya semua musibah dan kematian tersebut, tetapi sejak awal lahirnya dakwah Islamiyah bertujuan untuk mengakhiri dunia jahiliyah dan sistemnya yang zalim. Mereka juga mengetahui bahwa buah dari hal itu di dunia ini akan terbentangnya kekuasaan di atas muka bumi dan penguasaan terhadap kondisi politis di seluruh alam yang dapat menggiring umat manusia dan komunitas manusia secara keseluruhan ke dalam keridhaan Allah dan mengeluarkan mereka dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah semata. Sesekali Al-Quran turun dengan berita-berita gembira. Ini secara lantang dan terkadang berubah kinayah atau sebuah sindiran. Maka di dalam rentang waktu yang amat kritis seperti ini, di mana bumi dirasakan sempit oleh kaum muslimin, mencekik mereka bahkan seakan ingin mengakhiri kehidupan mereka, turunlah ayat-ayat tersebut sebagaimana yang dulu terjadi di antara para nabi dan kaum mereka, berupa pendustaan dan pengingkaran. Ayat-ayat tersebut berisi hal yang menyinggung kondisi-kondisi yang persis sama dengan kondisi-kondisi kaum muslimin di Mekah dan orang-orang kafir di sana. Ayat-ayat tersebut kemudian menyinggung peralihan kondisi berupa kebinasaan kaum kafir dan orang-orang yang zalim dan kesuksesan hamba-hamba Allah di dalam mewarisi kekuasaan di muka bumi dan seluruh negeri. Di dalam kisah-kisah ini terdapat isyarat yang jelas akan kegagalan penduduk Mekah nantinya dan kesuksesan kaum muslimin dan dakwah Islamiyah yang mereka bawa. Di dalam tenggang waktu tersebut turunlah beberapa ayat yang secara terang-terangan memberitakan kabar gembira berupa kemenangan kaum mukminin, sebagaimana di dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut. Langsung kepada artinya teman-teman. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu, Muhammad, dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka. Maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami segerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Ini adalah surat As-Saffat ayat 171 sampai 177. Di lain ayat Allah juga berfirman, langsung kepada artinya teman-teman. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Nah, ini adalah surat Al-Qamar ayat 45. Kemudian di lain ayat juga Allah berfirman, langsung kepada artinya juga,
Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Nah, ini adalah surat Shad ayat 11. Kemudian di ayat lain juga Allah berfirman langsung kepada artinya, teman-teman. Ini berkaitan dengan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, teman-teman. Oke. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Oke teman-teman, di ayat lainnya juga Allah berfirman, ini tatkala mereka bertanya kepada beliau tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, langsung kepada artinya teman-teman. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Ini surat Yusuf ayat 7. Ini yakni penduduk Mekah yang bertanya tersebut akan mengalami kegagalan sebagaimana yang pernah dialami oleh saudara-saudara Yusuf, dan mereka akan menyerah sebagaimana mereka menyerah. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman tatkala mengingatkan kepada para rasul, begini teman-teman, langsung pada artinya. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Rabb mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap ke hadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Ini adalah surat Ibrahim ayat 14. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ketika perang berkecamuk antara bangsa Persia dan Romawi, kaum kafir lebih senang bila bangsa Persia yang menang, karena mereka memiliki kesamaan sifat, yaitu perbuatan syirik. Sedangkan kaum muslimin lebih cenderung bila kemenangan berada di pihak bangsa Romawi, karena memiliki kesamaan sifat, yaitu beriman kepada Allah, para rasul, wahyu, kitab-kitab, dan hari akhir. Kemenangan memang berada di pihak bangsa Persia, lalu Allah menurunkan ayat yang memberitakan kabar gembira bahwa bangsa Romawi akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun kemudian. Tidak sebatas itu, disebutkan pula kabar gembira lain secara terang-terangan, yaitu Allah akan menolong kaum muslimin sebagaimana di dalam firman Allah. Kita bacakan langsung artinya, teman-teman. Dan pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 4 sampai 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menyampaikan kabar gembira seperti ini di sela waktu-waktu tertentu. Saat datang musim haji dan berada di tengah orang-orang yang di pasar Uqad, Madinah, dan Zul Al-Majaz untuk menyampaikan risalah dakwah. Beliau tidak hanya memberitakan kabar gembira tentang surga saja, tetapi secara lantang berkata kepada mereka, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian akan beruntung menguasai bangsa Arab dan menundukkan orang-orang asing. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja di surga. Kami telah memaparkan sebelumnya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utbah bin Rabi'ah berupa keinginannya untuk bernegosiasi beliau dengan gemerlap duniawi, serta apa yang dipahami dan diharapkan olehnya terkait dengan kemenangan yang akan dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tentang jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap delegasi terakhir yang mendatangi Abu Thalib. Ketika itu beliau secara terus terang meminta kepada mereka satu rangkaian kata saja,
yang apabila mereka memberikannya, maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan mereka dapat menguasai orang-orang asing. Khabbab bin Al-Arat berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tidur dengan berbaring di atas burdahnya dan berteduh di bawah naungan Ka'bah. Kami juga saat itu telah mengalami penyiksaan berat dari kaum musyrik. Lantas aku berkata, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Mendengar ucapan ini beliau langsung duduk, sedangkan raut wajahnya tampak memerah sembari berkata, sungguh, orang-orang sebelum kalian pernah dibeset dengan sesetan besi panas yang menusuk daging hingga mengenai tulang, belulang, dan urat. Akan tetapi, hal itu semua tidak membuat mereka bergeming sedikit pun dari din mereka. Sungguh, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini hingga seorang pejalan kaki berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. Tidak ada yang ditakutkan selain Allah Ta'ala. Riwayat hadis menambahkan penjelasan, dan tidak juga dia mengkhawatirkan kambingnya diterkam serigala. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan, namun kalian terburu-buru. Kabar-kabar gembira tersebut tidak ditutup-tutupi dan terselubung, akan tetapi dipublikasikan secara terbuka dan diketahui baik oleh orang-orang kafir maupun kaum muslimin. Indikasinya Al-Aswad bin Muttalib dan rekan-rekan mengobrolnya saling mengedip-ngedipkan mata di antara sesama mereka bila melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi mereka sembari berkata, raja-raja bumi yang akan mewarisi kekisroan Persia dan kekaisaran Romawi sudah datang kepada kalian. Kemudian mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan. Dengan adanya kabar-kabar gembira tentang masa depan yang akan cemerlang di dunia, disertai dengan pengharapan yang tulus dan sungguh-sungguh akan kemenangan menggapai surga. Sebagai hasil akhirnya kelak, para sahabat memandang bahwa penindasan yang beraneka ragam dan silih berganti dari semua ini tersebut, serta musibah-musibah yang mengepung mereka dari segala penjuru hanyalah sebagai gumpalan awan musim panas yang dalam sekejap akan sirna. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyuguhkan santapan rohani kepada mereka dengan rangsangan keimanan, menyucikan jiwa mereka dengan mengajarkan al-hikmah, hadis, dan Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang detail dan mendalam, mendorong jiwa mereka agar menduduki menduduki keluhuran ruh, teman-teman, kemurnian hati, kebersihan budi pekerti, keterbebasan dari pengaruh materialistik, pembendungan terhadap hawa nafsu, serta kembali kepada Rabb bumi dan langit, mengasah bara di hati mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju nur, mengajak mereka bersabar terhadap semua gangguan, memiliki sifat pemaaf, serta menundukkan jiwa. Dengan gemblengan semacam itu, mereka menjadi bertambah kokoh di dalam agama, menjauhkan diri dari hawa nafsu, siap mengorbankan jiwa di jalan yang diridhoi olehnya, merindukan surga, berkemauan kuat untuk menuntut ilmu, memahami agama, mengintrospeksi jiwa, dan menundukkan sentimen-sentimen yang tumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan dan gejolak-gejolak jiwa, serta selalu mengikat diri dengan kesabaran, kedamaian, dan ketenangan. Oke, teman-teman,
Pada tema kali ini saya cukupkan sekian. Ini video agak panjang. Saya harapkan teman-teman juga bersabar untuk menyimaknya, karena ini adalah ilmu penting untuk menjalani dalam kehidupan kita, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Salam buat keluarga. Saya akhiri. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.